Selamat malam dok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Putri Adila Ilhami dengan NPM 130110190059, yang mana pada video setelah ini akan menjelaskan mengenai pencernaan pada ikan yang dibandingkan dengan pencernaan pada manusia. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pencernaan ikan terlebih dahulu, di mana di sini sudah ada ikan nila. Seperti pada manusia, pencernaan ikan dimulai dari mulut terlebih dahulu, kemudian nanti makanan akan masuk ke bagian esofagus dan dilanjutkan dengan adanya gerakan peristaltik melalui esofagus tadi menuju ke lambung. Di sini bisa kita lihat strukturnya. Ya, kemudian dari lambung ini akan terjadi proses pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim, sama seperti pada manusia, yaitu ada enzim pepsin dan juga ada HCl sebagai asam lambung. Kemudian setelah itu pencernaan pada ikan juga dibantu oleh struktur yang disebut dengan pilorisecum. Namun di sini tidak jelas strukturnya, namun pada dasarnya pilorisecum itu membantu proses pencernaan pada ikan. Sama seperti manusia, pencernaan di dalam ikan juga dibantu oleh pankreas. Di situ disekresikan enzim berupa amilase dan juga enzim lainnya sama seperti manusia. Kemudian setelah memasuki lambung dilanjutkan ke pilorisecum, makanan akan masuk ke usus, di mana makanan ini akan diserap sari-sari makanan dan setelah itu akan masuk ke rektum. Kemudian terjadi penyerapan air dan juga penyerapan ion, kemudian dilanjutkan ke kloaka, atau pada manusia itu saluran terakhirnya itu kan anus, tapi pada ikan itu terdapat kloaka, di mana kita bisa lihat di sini terdapat semacam lubang. Oke, nah di sini lubangnya yang disebut dengan kloaka. Itu tadi sekilas mengenai pencernaan ikan. Kemudian selanjutnya saya akan membandingkan apa saja perbandingannya dengan sistem gastrointestinal pada manusia, di mana kita ketahui bahwa tadi makanan yang pertama dari manusia itu ketika dari lambung dia akan dilanjutkan ke usus halus, kemudian ke usus besar. Nah, pada sistem ikan itu terdapat perbedaan, di mana terdapat struktur yang disebut dengan pilorisecum, di mana untuk pilorisecum itu sendiri merupakan struktur yang berfungsi untuk mensekresikan enzim-enzim yang membantu pencernaan makanan pada ikan. Nah, tapi setelah itu akan sama seperti manusia, dilanjutkan pada intestine, dan juga dari situ akan makanan keluar melalui kloaka. Perbedaan kloaka dengan anus yaitu di mana kloaka itu merupakan struktur yang tidak hanya merupakan akhir dari sistem pencernaan, tapi juga dia berfungsi sebagai saluran kemih, kemudian juga genital. Sedangkan anus pada manusia itu kan hanya akhir dari sistem pencernaan. Kemudian selain itu tadi juga perbedaannya menggunakan pilorisecum, dan pada manusia juga selain dibantu oleh pankreas, manusia dibantu oleh liver, kemudian juga spleen dan juga pankreas. Pada ikan juga sebenarnya terdapat struktur hati, di mana di sini sebenarnya sudah agak hancur karena tadi saat pembedahan, namun pada dasarnya strukturnya dekat dengan lambung dan dia mempunyai warna yang lebih hitam pekat begitu, seperti ini. Sedangkan untuk struktur ini semuanya merupakan bagian daripada usus. Dan kesimpulan yang saya ambil dari video kali ini adalah bahwa sistem pencernaan pada manusia dan ikan itu sebenarnya kurang lebihnya mirip, namun hanya ada beberapa struktur yang beda, di mana pada ikan nila dan manusia itu struktur yang berbedanya adalah pilorisecum dan juga kloaka, seperti itu. Kemudian berikut adalah perbandingan antara sistem pencernaan pada manusia dan ikan, di mana terdapat struktur pilorisecum pada ikan yang membantu untuk pencernaan, sedangkan pada manusia itu terdapat beberapa accessory gland, termasuk ada pankreas, kemudian juga ada liver. Dan untuk pada manusia itu untuk organ sekresinya berupa anus, sedangkan pada ikan itu berupa kloaka, yang mana juga berfungsi untuk saluran kemih dan juga genital. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk perbandingan pencernaan ikan dan pada manusia. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.